tebing yang tinggi, menaiki bukit, gua tersembunyi, tebing yang begitu curam. Apa yang relevan? Ikuti petualangan kami. Beruk khas Lombok. Mana ada jeruk ini? Jadi hari ini kami berpetualang dan membakar cumi di pinggir sungai. Hari ini cuaca cukup cerah ya teman-teman, dengan pemandangan yang indah di sepanjang perjalanan. Hari ini tidak ada hujannya, tiap hari lalu turun hujan. Rumput-rumput yang hijau, sungai dengan airnya yang jernih. Di perjalanan kita masih sejauh. Sawah-sawah yang selalu memanjakan mata. Di sini kita sudah dekat dengan spot untuk manggang cumi. Hah? Ini tebing curam cukup berbahaya dan kita akan di sini. Bakar-bakar. Oke. Sudah airnya cukup jernih. Ini salpan. Langsung kita keluarkan peralatan satu persatu. Ada alat kamera, tomat, bawang, masako. Nah, ini dia cumi monsternya. Ini untuk perlengkapan nanti buat bakar cuminya. Dan tidak lupa juga untuk membawa kompor untuk memasak air untuk membuat kopi. Di sini saya lupa membawa pemanggang. Ini dia cumi monsternya yang ditunggu-tunggu. Sementara teman saya mencari kayu bakar, ya di sini ingin pulang untuk mengambil pemanggang. Di sini saya memakai jalan alternatif atau jalan pintas, menaiki bukit yang begitu tingginya. Dan di depan sana kita harus menaiki tebing yang sangat curam. Ada cerita orang dahulu, ini adalah bekas ular yang sangat besar, bertanduk seperti naga. Saking besarnya ular itu sampai terbelah menjadi dua. Di sini pemandangannya indah sekali ya teman-teman. Oke. Saya melanjutkan untuk naik. Saya pertama-tama melihat dulu, ternyata di ini tebingnya tinggi banget teman-teman. Saya agak ragu di sini. Di sini saya agak ragu-ragu untuk menaikinya karena udah lama sih nggak pernah naik. Inilah bekas ular yang dimaksud ya teman-teman. Dan di sini saya mulai mencoba untuk naik, tapi di tengah perjalanan saya berhenti melihat sekeliling. Dan berusaha naik lagi. Bismillah.
Alhamdulillah di sini saya sudah sampai atas di tebing yang begitu ekstrim. Alhamdulillah sudah. Nanti lain kali saya mencoba ke sana. Sini di tempat kita main-main guys. Cukup dulu. Singkat cerita, di sini saya sudah sampai lagi untuk turun. Saya sudah ambil pemanggang. Ini tadi pulang kita naik, kita mau turun lagi ke bawah. Pan, hei. Ini saya mendengar suara burung yang begitu indah. Hah? Diti ini benar? Hah? Ini? Diti kena no? Lah kumeta ya nah. Sangkop. Ya. Saatnya kita turun ke bawah. Apa kena lepan? Mbak kena nawah betul. Selain pemandangan yang indah, di sini kita uji nyali. Salah sedikit langsung pindah alam. Hah? Hati. Sini bukitnya begitu curam. Aduh. Di sini kami harus hati-hati. Detik teman saya hampir jatuh ke dasar. Astagfirullah. Ada. Oke. Oke. Sudah sampai. Ini saya dan teman saya langsung membuat api. Sementara teman saya membuat api, langsung saya bersihkan cuminya. Ini cumi yang kemarin yang saya tangkap saat spear fishing. Inilah serunya spear fishing. Kita bisa menikmati cumi tanpa harus membeli. Spear fishing bukan sekedar hobi. Di sanalah saya mendapatkan ketenangan dari berisiknya dunia. Bukan sekedar mencari ikan dan juga pelarian hidup, tapi juga memperbanyak teman, sahabat, dan juga solidaritas. Semenjak spear fishing, teman saya jadi banyak. Di sini cuminya langsung saya marinasi agar bumbu-bumbunya meresap seperti cintaku padamu. Anjay. Sementara saya marinasi cuminya, ternyata di sini teman saya masih mencari kayu untuk membuat bara api. Dan saya pun ikut membantu. Cara menunggu bara apinya jadi, kita memutuskan untuk berendam dulu ya guys. Selain airnya yang masih jernih, di sini pemandangannya juga indah sekali. Karena keasikan berendam, jadi lupa ternyata apinya ini sampai mati guys. Dan kita cari kayu lagi.
Gak terasa perut sudah mulai keroncongan. Di sini saya memutuskan untuk mencari pepaya. Di sini saya menemukan 2 pepaya yang baru matang. Dan di sini saya memutuskan untuk mencari bambu untuk menjojo pepayanya, guys. Ini saya melihat ada 2 pepaya yang matang. Dan ternyata pepayanya cuma 1 yang matang. Pan. Nah. Sementara cuminya belum matang, kita ganjal perut pakai pepaya dulu. Beberapa menit kemudian ada teman kita yang lewat dan kita pun ajak dia untuk makan bersama. Ini cuminya sudah kita bakar. Berhubung cuminya belum matang, saya suruh dia menunggu dan jangan dulu pulang. Dan di sini dia pun minta saya untuk gantian untuk mengipas biar cepat matang. Sementara itu saya langsung buat bumbu untuk colek-coleknya. Pertama di sini saya tumbuk cabenya sama garam. Dan tidak lupa juga saya kasih terasi. Nah, ini cabenya sudah halus. Kita ambil tomat dulu ditumbuk juga satu persatu. Di sini kita akan membuat sambal. Kalau di Lombok itu biasanya disebut beberuk. Nah, di sini sambalnya sudah siap. Dan ikannya sudah mulai matang. Guys, makan nih. Ini cuminya sudah matang. Mari kita belah dulu agak kecil-kecil. Cerita, guys. Singkat cerita, dan teman saya sudah memasak kangkung. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu sudah siap. Wow, enak sekali guys. Siapa coba yang gak ngiler kayak gini? Tersang jauh ke atas terus. Dan inilah hasilnya. Enak sekali guys. Nyam nyam nyam. Ini cuminya enak sekali. Singkat cerita, di sini ada orang yang lewat, kita pun ajak untuk makan. Dan kami pun mulai menyantapnya bersama-sama. Dan kita pun selesai makan. Dan saya di sini mengecek spot memanah ikan. Next video kita manah ikan di sini. Jika suka dengan video saya, jangan lupa ikuti, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Pan.